Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon jamaah umroh yang terhormat, saudari-saudari dan komunitas majelis taklim serta seluruh umat muslim yang hadir pada kesempatan ini, saya Sadia dan saya ingin berbagi pemahaman singkat mengenai makna spiritual umroh sebagai perjalanan penyucian diri. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2023, lebih dari 1,3 juta jamaah dari Indonesia melakukan perjalanan umroh. Angka ini bukan hanya data statistik, melainkan cerminan keinginan mendalam akan ketenangan batin di tengah kehidupan yang semakin padat dan didominasi teknologi. Umroh bukan sekedar perjalanan wisata ke tanah suci, tapi proses mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki diri kita dari dalam. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami secara mendalam mengenai makna spiritual umroh sebagai perjalanan penyucian diri. Ibadah umroh sering dipandang hanya sebagai perjalanan ibadah menuju tanah suci. Kita mempersiapkan tiket, koper, pakaian ihram, dan keperluan fisik lainnya, namun seringkali kita belum mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kondisi hati kita sendiri. Bapak dan Ibu yang terhormat, marilah kita pahami makna serta keutamaan ibadah umroh. Menurut laman NU Online, umroh disebut sebagai tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa karena mengajarkan kesabaran, kesederhanaan, dan kebersamaan dalam menjalankan amalannya. Di setiap praktik dalam umroh memiliki arti mendalam yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan pembersihan jiwa. Seperti saat tawaf, kita bergerak mengelilingi Ka'bah. Ini mengajarkan bahwa pusat hidup kita hanyalah Allah. Segala aktivitas, cita-cita, dan keputusan hidup seharusnya kembali kepada ridhonya. Saat sa'i, kita berjalan antara Safa dan Marwah. Di sini kita belajar tentang usaha dan tawakal. Hajar berlari bukan karena ia memiliki kekuatan, tetapi karena ia memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dan saat tahallul, kita memotong rambut sebagai tanda kerendahan hati. Kita diajak melepas kesombongan, status sosial, dan ego yang sering menguasai hati. Di tengah masyarakat kita yang sering terjebak rutinitas kerja keras atau scroll sosial media tanpa henti, umroh ini seperti tombol reset, di mana banyak jamaah kembali ke rumah dengan jiwa yang lebih tenang dan rendah hati. Dan lihat saja, dari laporan Saudi Press Agency menyebutkan bahwa pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan fasilitas layanan jamaah untuk kenyamanan ibadah, termasuk perluasan Masjidil Haram. Ini bukti bahwa umroh makin mudah diakses, tapi keutamaannya tetap pada spiritual, bukan fisik semata. Persiapan mental dan spiritual sebelum berangkat umroh juga sangat penting. Dalam realitas masyarakat hari ini, banyak orang yang semangat berangkat umroh, tetapi perhatian mereka hanya tertuju pada aspek teknis, seperti hotel dekat Masjidil Haram, fasilitas transportasi, konsumsi, bahkan oleh-oleh. Padahal kesiapan batin jauh lebih penting. Seperti persiapan hati, kita perlu meluruskan niat, menata hati agar tidak mudah tersinggung atau marah, belajar sabar, karena umroh akan mempertemukan kita dengan banyak karakter manusia. Dan persiapan spiritual, berarti kita harus memperbanyak istighfar, memperbaiki sholat, menyelesaikan hutang dan permintaan maaf kepada orang lain. Sebab bagaimana mungkin kita ingin menyucikan hati jika kita membawa beban luka dan kesalahan yang belum diselesaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang mari kita renungkan bagaimana tanda bahwa umur kita benar-benar membawa perubahan. Tandanya bukan pada seberapa banyak foto yang kita unggah, bukan pada tas atau gamis baru dari Mekah, bukan pula pada seberapa sering kita menceritakan perjalanan itu. Tapi tandanya terlihat pada apakah kita menjadi lebih mudah memaafkan, apakah kita semakin bersyukur atas kehidupan yang sederhana, apakah kita menjaga lisan untuk tidak menyakiti hati orang lain, atau apakah kita lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup. Dalam kondisi masyarakat sekarang yang banyak mengalami tekanan ekonomi, persaingan sosial, dan maraknya gaya hidup konsumtif, umroh seharusnya menjadi tempat kembali pulang dalam keheningan dan kedalaman makna hidup.
Umroh yang berhasil tidak berhenti di tanah suci, tapi umroh yang berhasil dapat dirasakan ketika ibadah itu meninggalkan jejak kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang saya cintai karena Allah, umroh tidak hanya merupakan perjalanan fisik menuju tanah suci, melainkan proses penyucian jiwa yang mendalam dengan melaksanakan praktik-praktik seperti sholat yang mengajarkan fokus pada Allah, sa'i yang menekankan usaha dan tawakal, serta tahallul yang melepas ego. Umroh membantu kita membentuk karakter yang lebih sabar, rendah hati, dan bersyukur. Persiapan mental dan spiritual seperti meluruskan niat, memperbanyak istighfar, dan menyelesaikan hutang batin sangat penting agar ibadah ini benar-benar membawa perubahan yang terlihat dari kemampuan memaafkan, menjaga lisan, dan menghadapi ujian hidup dengan sabar. Di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan, umroh menjadi kesempatan untuk reset jiwa dan kembali dekat dengan Allah, sehingga jejak kebaikannya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita jadikan umroh sebagai sarana memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menghidupkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan umroh dengan niat yang tulus, persiapan hati yang matang, serta komitmen untuk benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah ibadah itu selesai. Akhir kata, semoga Allah memudahkan langkah kita dalam meraih kesempatan untuk beribadah di tanah suci dan memperbaiki diri kita menjadi hamba yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.